Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. Python Mania Indonesia. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita di Kataman Python, tepatnya di buku Introduction to Programming Using Python karangan Daniel Yeliang. Ya, kita sudah sekarang masuk ke temu yang ke-7. Baik, kita lanjut. Terakhir adalah sampai halaman 35, berarti sekarang kita masuk ke halaman 36 dari 582 halaman. Baik, kita lanjutkan. 2.4 ya. Identifier ya, pengidentifikasian ya. As you can see in listing 2.3, pada listing yang sebelumnya kemarin 2.3, number 1, number 2, number 3, average, input, eval, and print are the names of things that appear in program. Jadi nama-nama tadi itu ditampilkan dalam program. In programming terminology, dalam terminologi pemrograman, such name as called identifier. Ini nama itu disebut dengan identifier atau identifikasi. Identifikasi kan annya ya apa? eh, Kata kerjanya. Kalau identifier itu yang diidentifikasikan ya. Baik, all identifier must obey the following rule. Jadi semua identifier harus mengikuti aturan. Nah, seperti apa? Kita lihat aturannya. Satu, an identifier is a sequence of character that consists of letter, digit, and underscore. Ya, jadi identifier itu boleh kumpulan atau susunan dari karakter yang terdiri dari letter, huruf, digit, angka, dan juga underscore. Boleh itu ya. Jadi huruf, angka, dan underscore. Kemudian an identifier must start with a letter or an underscore. Jadi harus dimulai dengan sebuah huruf atau underscore. It cannot start with a digit. Jadi nggak bisa dimulai dengan angka. Kita membuat sebuah identifier, angka nggak boleh. Ya, harus dengan huruf. Kemudian an identifier cannot be a keyword. Jadi identifier nggak boleh menggunakan keyword. Apa itu keyword ya? Python keyword itulah kumpulan dari beberapa kata-kata kunci. Nah, keyword ini, kata kunci ini disebut juga reserved word, jadi word yang disimpan. Artinya dia have special meaning in Python, memiliki semacam arti yang penting di Python. For example, import is a keyword. Jadi import adalah keyword which tell the Python interpreter to import a module to the program. Jadi ini menyampaikan ke Python interpreter untuk mengimport sebuah modul ya ke dalam sebuah program. Jadi oke, itu nggak boleh. Jadi pakai keyword. Kemudian terakhir, an identifier can be any length. Jadi tidak bagus lah ya, nggak boleh menggunakan sangat panjang sekali ya. Nanti harus makna. Identifier terus punya makna. Baik, for example, area, radius, and number one adalah are legal identifier. Ya, ini adalah nama-nama yang legal. Area, radius. Sedang di mana 2A, D plus 4 are not because they do not follow the rule. Jadi nggak boleh. 2A dimulai dari apa tadi? Angka, nggak boleh ya. D plus 4 ada plusnya. Plus itu nggak boleh. Nggak boleh dalam sebuah nama ya, are not because they do not follow the rules. When Python detect an illegal identifier, it report a syntax error and terminate the program. Jadi ketika kita masukkan nama yang salah, maka jelas ya akan terjadi syntax error dan juga langsung programnya berhenti. Baik, selesai ya. Contoh, note ini saya baca aja note-nya karena ini penting. Because Python is case sensitive, jadi Python ini case sensitive, maka hati-hati, area hanya besar, area dan area besar semuanya adalah identifier yang berbeda. Nah, jadi identifier yang berbeda ketiganya ini. Ya, kenapa? Karena case sensitif, pengaruh huruf besar huruf kecil. Baik, bagaimana sekarang mendeskripsikan identifier make program easy to read ya. Untuk mendeskripsikan tipsnya bagaimana avoid using abbreviation for identifier. Using complete word is more descriptive. Jadi gunakan kata-kata yang lengkap untuk lebih deskriptif. Contoh, for example, number of student, karena ada jumlah siswa ya. Is better than, lebih baik daripada num of students or num of student. Nah, ini kan student. Jadi singkatan-singkatan lengkap aja lebih enak ya. We use descriptive name for complete program in the text.
Maaf ya, ini tadi any identifier can be of any length. Jadi identifier boleh berapapun panjang ya. Nah ini kayak tadi number of students boleh, 6 start ini boleh, cuman nggak asik lah, nggak ya, bagusan inilah punya makna number of students. We use descriptive name for the complete program in the text. However, we will occasionally use variable such as EJKXY in the code snippet for brevity. This name also provide a generic tone to the code snippet. Jadi nanti juga akan menggunakan beberapa variabel-variabel EJKX ya untuk memudahkan saja di situ. Baik, saya langsung aja karena sebenarnya note ini nggak perlu kita bahas ya. 2.5 variable assignment statement and expression. Jadi variabel-variabel pernyataan, penugasan dan ekspresi. Apa itu kita pelajari. As you can see from the programs ya, programs in the preceding section, variable are the name that reference value stored in memory. Jadi seperti yang kita jelaskan variabel sebelumnya di awal ya, bahwa variabel ini mereferensikan ya sebuah nilai yang disimpan dalam sebuah memori ya, jadi nama yang direferensikan penyimpanannya di sebuah memori. They are called variables ya, mereka dinamakan variable because they may reference different value ya, mereka mempunyai referensi dengan nilai yang berbeda-beda ya. For example, in the following code, radius is initially 1.0 ya, adalah baris yang kedua nanti kita lihat, and then change, dan mereka diubah change to 2.0 ya, 2.0 ya, line 7 di garis yang ke-7, and area is set to 3,14159 ya di baris yang ketiga, and reset to 12,56636 di baris yang ke-8. Lihat ini ya, artinya akan berubah ya. Radius itu akan berubah dari yang pertama 1, kemudian dia berubah 2. Area yang pertama disusun 3,14 menjadi 12. Kita lihat. Nah, ini programnya. Ya. Mula-mula radiusnya bernilai 1,0. Nah, radiusnya 1,0. Areanya kan rumusnya radius kali kan 3,14159 ya. Pi R kuadrat ya kan. Ini areanya ketemu 3,14159. Maka jelas di sini. Radius dan area print. The area is area ini. Nah, radius itu 2. Maka radius yang harusnya tadi pertama berapa? 1 dirubah jadi 2. Ya, dia menyimpan aja sebenarnya lokasi untuk menyimpan data. Ya, radiusnya tetap, namanya tetap ya, disimpan untuk menyimpan dalam memori ya datanya tadi. Area radius kali radius dikali 3,14159. Maka ini diganti sekarang isinya 12,5663 ini. Oke, maka ini ditampilkan. Jadi areanya dan juga radiusnya. Baik, the statement for assigning a value to a variable is called assignment statement. Jadi sebuah pernyataan yang menempatkan atau menugaskan sebuah nilai ke dalam sebuah variabel disebut dengan pernyataan penugasan. In Python, the equal sign tanda sama dengan itu use it as the assignment operator. Itu disebut digunakan sebagai operator assignment. Jadi penugasan untuk penilai, untuk masukkan data tadi. The syntax for assignment statement is follow. Nah, ini caranya begini sintaknya. Variabel sama dengan expression. Ya, variabel sama dengan expression. An expression represent a computation involving value, variables, and operator that taken together evaluate to a value. Jadi ekspresi ini merepresentasikan sebuah yang melibatkan nilai ya, variabel dan operator yang mana mereka bekerja bersama-sama. Jadi kok ekspresi ini kan prosesnya ya, merepresentasikan penghitung komputasi. For example, kemudian dia mengevaluasi untuk nilainya tadi. For example, consider the following code. Contoh, Y sama dengan 1, radius sama dengan 1, X sama dengan 5 kali 3 bagi 2, ya kurung buka kurung tutup, plus 3 kali 2. X sama dengan Y plus 1, area sama dengan radius 3, inilah ya yang disebut sebagai expression. Jadi Y sama dengan 1, artinya kita masukkan Y nilainya ke variabel Y. Nah, 1 ini ke variabel Y dengan ada tanda apa? Assignment operator sama dengan. You can use a variable in expression. Kamu juga bisa menggunakan variabel dalam sebuah ekspresi. A variable can also be used in both sides.
on the apa ini tanda sign equal sign ya, tanda sama dengan operator. Contoh, kita masukkan x plus 1 lah, padahal ini x ini kan variabel. Boleh kalau di Python seperti ini. In this assignment statement, the result of x plus 1 is assigned to x. Jadi pada kasus penugasan, pernyataan penugasan ini, hasil dari x plus 1 itu disimpan ke dalam x. If x is 1 before the statement execute, then it become 2 after statement is execute. Jadi ketika pertama kali x-nya itu misalkan namanya sama dengan 1, ya, maka x berikutnya nanti akan bernilai jadi berbeda. 1 tambah 1 jadi 2. Nah, to assign a value to variable, you must place the variable name to the left of the assignment operator. Jadi untuk menugaskan sebuah nilai dalam sebuah variabel, maka Anda harus meletakkan nama variabel di sebelah kiri dari tanda sama dengan assignment operator. Thus the following statement is wrong. Maka lihat, ini salah. 1 sama dengan x, nggak bisa gitu. Karena variabelnya x. Nah, 1 ini kan angka. Oke. And if a value is assigned to multiple variable, you can use a syntax like this. Jadi kalau kita pengen memberikan sebuah nilai kepada berbagai variabel, ya maka kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. I sama dengan C sama dengan K sama dengan 1. Nah, ini artinya kita berikan nilai I, C, dan K itu 1. Which is equivalent. Nah, ini artinya K sama dengan 1, C-nya sama dengan K, I-nya sama dengan C. Nah, seperti itu. Ya sama kan, K-nya 1, berarti ini 1, C-nya jadi 1, I-nya juga 1. Baik, every variable has a scope. Jadi setiap variabel ini punya scope, ruang lingkup ya. The scope of variable, scope apa daya jangkauannya variabel ini is the part of program where the variable can be referenced. Jadi merupakan bagian dari sebuah program ya, di mana variabel dapat mereferensikan nanti di mana. The rule that define the scope of a variable will be introduced gradually later in the book. Dia akan diperkenalkan secara bertahap lah ya dalam buku ini. Nanti setelah buku ini ya. For now, all you need to know is that a variable must be created before it can be used. Jadi saat ini semuanya Anda perlu tahu bahwa variabel itu dibuat ya sebelum, harus dibuat dulu, must be created, harus dibuat dulu before it can be used, sebelum dia digunakan. For example, the following code is wrong. Contoh, count sama dengan count plus 1. Ya, maka jelas error. Kenapa? Karena nggak ada variabelnya. Oh, sudah kok dimasukkan dulu. Count harus punya nilai dulu, punya value dulu ya. Contoh, kita lihat di Python ya. Nah, saya mau tes dulu. Contohnya di situ count. Count sama dengan count plus 1. Nah, ya kan? Nah, dia bisa error. Kenapa? Ya, karena count nggak ada nilainya dulu pertama. Harus didefinisikan. Tetapi kalau count didefinisikan misalkan sama dengan 1, maka kalau kita punya count plus 1, maka jawabannya langsung aja ya. Misalkan print count, maka 2 ya. To fake it, you may write the code like this ya. Tambahkan count sama dengan 1. Ya, maka count sama dengan count plus 1. Maka count ini sudah jadi 2. Ya, jalan, bisa dijalankan. Baik, kemudian 2.6 simultan assignment. Jadi penugasan secara langsung ya. Python also support simultaneous assignment in syntax like this. var 1, var 2 sampai var ke n sama dengan ekspresi 1, ekspresi 2 sampai ekspresi ke n ya. It tells Python to evaluate all the expression on the right and assign them to the corresponding variable on the left simultan. Jadi ini artinya mengevaluasikan. Ya, dia akan memberitahukan kepada Python untuk mengevaluasi semua ekspresi on the right. Jadi ini sebelah kanan, and assign menandai mereka to corresponding untuk berhubungan dengan variabel on the left of secara simultan. Swapping variable value. Ya. Is a common operational in programming and simultan assignment. It's very useful to perform this operation. Jadi merubah ya, swap itu mengganti variabel, nilai variabel itu contoh yang umum dalam sebuah pemrograman. Dan simultan assignment, jadi penugasan secara langsung ini sangat penting di sini untuk perform this operation. Misalkan kita anggap ada 2 variabel yaitu x dan y.
Bagaimana Anda menulis mereka menukar nilai X ke Y ke X ya. Biasanya yang sering terjadi, ini waktu saya pengalaman dulu programming menggunakan Pascal maupun menggunakan C++ Java itu, ya modelnya kayak gini ya. Misalkan kita harus ingat ini contohnya X sama dengan 1, ya Y sama 2. Nah, kita mau swap ya, maka Y-nya 2, X-nya 1 kan gitu. Maka kita perlu satu variabel lagi, namanya variabel temp. Ya, X kita simpankan ke temp. Ya, jadi temp nilainya berapa? 1 ya. Kemudian X-nya kita arahkan referensi ke nilainya Y. Berarti X-nya jadi berapa? 2. Sedangkan Y-nya kita referensikan dengan temp. Hanya nilainya jadi temp. Y sama dengan temp. Jadi Y-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena temp isinya X tadi 1. Nah, but you can simplify the task using the following statement to swap the values of X and Y. Ini yang menarik. Di Python saya kaget ya. Python cukup menggunakan swap ini seperti ini aja. X, Y sama dengan Y, X selesai. Ya, tinggal di swap saja selesai sudah. Ya, X, Y sama dengan Y, X. Coba kita tes di sini ya. Misalkan X sama dengan 2, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, maka X, Y sama dengan Y, X. Kita cek sekarang. Print, saya mau kan X, kamu lihatkan X ya. 2. Saya sekarang mau lihatkan Y, 1. Sudah berganti. Menarik ya. Jadi inilah Python ya, Python ya. Simultaneous assignment can also be used to obtain multiple input in one statement. Nah, penugasan secara serentak ini juga bisa digunakan untuk memperoleh multiple input, banyak input dalam satu statement. Satu pernyataan saja kan enak cepat ya. Listing 2.3 give an example that prompt the user to enter three number and obtain their average. Jadi listing 2.3 itu sebuah contoh bagaimana user masukkan 3 bilangan dan kemudian mereka memperoleh rata-rata dari ketiga bilangan. This program can be simplified using simultaneous assignment statement as shown in listing 2.4. Oke, baik. Nah, kalau kita menggunakan apa tadi simultan assignment itu lebih cepat. Nah, tadi kan awal-awal kita kan buat sendiri-sendiri ya, masukkan 1, masukkan 2, masukkan 3. Nah, ini kan langsung aja, ya. Oke, saya mau buatkan dulu aja ya. Nah, judulnya apa ini? Judulnya ini aja. Oke, saya kasih sini aja. Nggak mau ternyata ya. Nggak mau. Compute average with simultaneous dan news assignment. Oke, titik PY. Oke, kita simpan sekarang dulu. Bisa tarik di mana? Coding kata mana aja ya. Compute area with apa tadi? Simple average ya. With simultaneous assignment. Itu adalah average ya. Compute average. Ya, compute average. Compute average. Oke. Baik, sekarang kita coba ya, kita ketikkan di sebelah sini. Misalkan kita number 1, langsung sambil number 2, number 2, dan number 3. Oke. Seperti tadi, kalau kemarin kali ini kita masukkan satu persatu. Ya, ini nggak usah, ini kita langsung sekalian. Input, masukkan 3 angka. Dengan dipisah koma. Ya, sudah. Oke. Oke. Kemudian average. Rata-rata average sama dengan, ini saya hilangkan komentarnya aja ya. Nomor 1.
plus 2 plus 3. Oke, number 3 dibagi 3. Oke. Kemudian print ya. The average is of ini number 1, number 2, number 3 is average. Nah, kita jalankan dulu. Apakah ternyata ada yang salah. Number 1, number 2, number 3-nya nggak boleh ini ya. Nah, ini nggak boleh. Oke. Kenapa nggak boleh ada tanda ini? Nah, harusnya sambung. Oke, ada salah. Number 2. Wah, ini juga. Number 2 yang mana? Oh, number 2 yang ini. Nah, sudah. Ini biasa ya, sintak ini ketika kita nulis. Mungkin kita salah, kita dibenarkan. Nah, ini masukkan 3 angka dengan pisah koma. Oke. Kita ambil contohnya di sini berapa? 1, 2, 3 gitu ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Oke, 1,23. Oke, maka jawabannya 2,6. Yes, good. Ya, 1 tambah 2 tambah 3, 6. 6 bagi 3, 2. Oke, yes, good ya. Jadi cukup satu baris saja kita bisa menggunakan yang namanya simultan assignment. Jadi mensimultan dengan banyak gitu ya. Baik, berikutnya lanjut. 2.7. Name it constant. Jadi konstanta, penamaan konstanta. The value of variable may change during the execution of a program, but a named constant or simply constant represent permanent data that never change. Jadi nilai dari sebuah variabel mungkin dapat mengalami perubahan selama eksekusi program. Tetapi but a named constant or simply constant, tetapi nama sebuah konstanta ya, ini merepresentasikan permanen, data yang permanen nggak boleh berubah. In our compute area program, P is a constant. Jadi di perhitungan menghitung luas tadi, P adalah konstanta. If you use it frequently, jika kamu menggunakannya sering, ya, you don't want to keep typing 3.14159. Jadi kamu nggak perlu. Kalau kita mengulangnya banyak tadi kan kita mesti mengulang lagi, ngetik lagi 3,14159. Nggak perlu. Ya, maka kita cukup mendeskripsikan nama Pi dalam untuk sebuah nilai tadi, yaitu 3,14159 di dalam variabel Pi. Python does not have a special syntax for naming konstanta. Jadi Python nggak punya spesial khusus ya untuk penamaan konstanta. You can simply create a variable to denote a constant. Ya, jadi kita dapat sederhana aja untuk sebuah variabel untuk mendenotisasikan sebagai konstanta. Bagaimana juga to distinguish a constant from a variable agar tidak terjadi kebingungan dengan variabel, maka use all uppercase letter to name a constant. Jadi kita akan gunakan nama konstanta itu uppercase semua, huruf besar semua. For example, you can rewrite listing 2.1 to use named constant for P as follows, seperti ini. Radius 20, Pi sama dengan 3,14159. Nah, ini sudah diambil Pi. Maka area radius Pi besar seperti ini. Enggak masalah. Ya, ini kesepakatan aja sih. Dan sebenarnya kalau plus Pi-nya kecil pun ya enggak masalah. Ya, nah, tapi kan kita lebih enak manggil variabel aja daripada kita ngetik lagi nanti 3,14159. Ketika dipanggil lagi dari rumusnya kita ngetik lagi. There are 3 benefit using konstanta. Yang pertama, ada 3 keuntungan kita menggunakan konstanta. You then have to repeatedly type the same value if it is used multiple times. Jadi kamu nggak perlu ngetik lagi ya dengan nilai yang sama jika dia digunakan dalam berulang kali. If you have a change the constant value, jika kamu merubah the constanta value, misalkan 3,3, 3,14 dan P, you need to change it in only single location in source code. Jadi ketika kita pengen merubah misalkan, kepanjangan lah 3,14159 maka jadi 3,14 saja. Maka kita cukup mengganti di P-nya saja tadi variabel P. Ya, dia akan merubah sendiri. Coba kalau itu banyak, kemudian kita rubah, maka kita akan berubah satu persatu. Kalau diulang 10 kali, kita akan 10 kali ya. Descriptive names makes the program easy to read. Jadi menggunakan nama yang
deskriptif ya, dengan yang bagus lah ya, yang penuh dengan makna lah ya. Maka membuat program itu akan mudah dibaca. Baik, itu kita sudah sampai tadi di 2.7, dimulai dari identifier tadi 2.4, kemudian kita belajar tentang variabel. Yang menarik adalah pernyataan penugasan, dilanjutkan dengan expression, jadi ya ekspresi. Kemudian kita juga simultan assignment, ini yang paling menarik, menggunakan swap tadi ya. Nah, saya masih ingat itu kalau ngoding pakai program Pascal awal-awal dulu ya, maupun C++ maupun Java itu harus main seperti itu. Tapi di Python ada simultan assign ya. Kemudian ada name constant, jadi nama penamaan untuk konstanta. Oke, baik, itu untuk pertemuan yang ke-7 ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut di pertemuan yang ke-8, episode yang ke-8, yaitu halaman 40 tentang tipe data numerik dan operatornya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar Python, karena Python itu sangat mudah dan simpel dan menyenangkan. Tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.